Di ujung kota tua, berdirilah sebuah bangunan megah yang kini telah menjadi reruntuhan. Dulu, bangunan itu adalah Rumah Sakit Harapan Bunda, pusat penyembuhan dan harapan bagi banyak keluarga. Namun seiring berjalannya waktu, rumah sakit itu berubah menjadi sumber ketakutan. Cerita-cerita menyeramkan pun mulai bermunculan, menyelimuti tempat itu dengan aura mistis yang kental. Tak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi. Yang jelas, rumah sakit itu kini dijuluki sebagai Rumah Sakit Berhantu. Cerita ini bermula ketika 5 sahabat, Reza, Dimas, Wulan, Lita, dan Bayu, memutuskan untuk menantang diri mereka sendiri. Mereka berencana masuk ke dalam rumah sakit tersebut untuk merekam video dan membuktikan apakah cerita-cerita seram itu nyata. Malam itu, langit tampak labu. Angin berembus pelan membawa aroma basah dari tanah yang lama tak tersentuh hujan. Bulan sabit menggantung lesu di langit, menyaksikan langkah-langkah nekat mereka menuju gerbang besar rumah sakit yang sudah dipenuhi kara. "Yakin mau lanjut?" tanya Wulan sambil menggenggam erat jaketnya. Reza tersenyum. "Kita udah sejauh ini, masa mundur?" Dengan senter di tangan, mereka memasuki rumah sakit. Pintu kayu berderit panjang saat didorong, seolah menangis mengutuk kehadiran mereka. Di dalam, udara terasa berat, bau apek dan amis bercampur menjadi satu. Langkah kaki mereka bergema di koridor panjang yang dipenuhi debu dan serpihan kaca. Di lorong pertama, mereka menemukan ruangan pendaftaran yang hancur. Meja resepsionis terbalik, berkas-berkas berserakan di lantai. Beberapa di antaranya masih bisa dibaca, mengungkapkan nama-nama pasien yang entah kemana rimbanya. "Aneh, kayaknya semua ditinggalin begitu aja," gumam Bayu sambil menyinari sekeliling dengan senter. "Mungkin ada sesuatu yang maksa mereka kabur," sahut Lita setengah berbisik. Mereka melanjutkan langkah ke ruang rawat inap. Tempat tidur berkarat berjejer tak beraturan, dengan kasur-kasur compang-camping. Di salah satu ruangan, Wulan menemukan sebuah boneka kecil dengan mata berlubang. "Siapa yang ninggalin ini di sini?" tanyanya dengan suara gemetar. Belum sempat ada yang menjawab, terdengar suara kursi yang bergeser dengan sendirinya dari ruangan sebelah. Mereka semua membeku. Reza berusaha tetap tenang, memberi isyarat agar mereka tetap bergerak. Mereka berjalan perlahan, mendekati sumber suara. Di ruang perawatan itu, kosong. Hanya ada ranjang tua dan kursi roda yang berdebu. Tapi, saat mereka hendak pergi, kursi roda itu tiba-tiba bergerak sendiri, perlahan, menuju mereka. "Astaga!" jerit Lita, memegang tangan Wulan erat-erat. Tanpa berkata apa-apa, mereka segera berlari keluar dari ruangan itu. Nafas mereka memburu, tapi itu baru permulaan. Ketika mereka berusaha mencari jalan keluar, mereka malah menemukan diri mereka di lorong yang tidak mereka lalui sebelumnya. Seolah-olah rumah sakit itu mengubah rutenya sendiri. Di ujung lorong, ada sebuah lift tua dengan pintu yang setengah terbuka. Di dalamnya, terdengar suara seseorang menangis lirih. "Kalian dengar itu?" bisik Dimas. Mereka semua mendengarnya. Suara tangisan perempuan terdengar memilukan. Meski rasa takut menguasai, rasa penasaran mendorong mereka untuk mendekat. Saat mereka mendekat, lift itu tiba-tiba menutup dengan keras, membuat dinding bergetar. Tak mau berlama-lama, mereka memilih berbalik arah. Tapi langkah mereka terhenti ketika dari balik salah satu kamar, muncul sosok wanita berpakaian pasien, dengan rambut panjang menutupi wajahnya, berjalan terseok-seok ke arah mereka. Wulan berteriak. Bayu menarik tangan semua orang untuk berlari. Mereka membelok ke tangga darurat, menuruni anak tangga berderak dengan cepat. Namun saat mereka sampai di lantai dasar, suasana menjadi lebih aneh.
Seluruh ruangan di lantai dasar dipenuhi kabut tipis. Di setiap sudut, mereka bisa melihat bayangan-bayangan hitam bergerak cepat. Bayu merasa pundaknya ditepuk, tapi saat menoleh, tak ada siapa-siapa. Reza mendengar bisikan di telinganya, suara yang mengatakan, "Jangan pergi, kamu milik kami." Ketakutan semakin memuncak. Mereka berusaha mencari jalan keluar, tapi semua pintu utama terkunci. Mereka terjebak. Di tengah keputusasaan, Reza teringat sesuatu. Kalau gak salah, ada pintu keluar darurat di ruang Icu, serunya. Tanpa pikir panjang, mereka berlari menuju ruang Icu. Sepanjang jalan, bayangan-bayangan hitam terus mengikuti mereka. Terkadang terlihat jelas di sudut mata, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Saat mereka mencapai ruang Icu, pintunya setengah terbuka. Namun, ruangan itu dipenuhi dengan aroma anyir darah yang begitu kuat. Di tengah ruangan, berdiri sosok dokter dengan jas putih penuh darah. Wajahnya hancur, matanya kosong. Dia mengangkat pisau bedah yang sudah berkarat dan perlahan berjalan mendekat. Seketika, mereka semua membeku. Tubuh mereka tak bisa digerakkan, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahan. Sosok dokter itu mendekat, menyeringai mengerikan. Saat pisaunya hampir menyentuh Reza, Wulan berteriak keras, "Allahu Akbar!" Dan tiba-tiba, sosok itu berhenti, menghilang seperti asap. Tubuh mereka langsung lemas, namun waktu tak berpihak pada mereka. Dari belakang, terdengar suara langkah-langkah berat, disusul dengan raungan penuh kemarahan. "Buruan!" teriak Bayu, menarik Reza yang masih terpaku. Mereka berlari secepat mungkin menuju pintu darurat. Untungnya, pintu itu tidak terkunci. Dengan tenaga terakhir, mereka menerobos keluar, jatuh berguling di halaman belakang rumah sakit. Begitu keluar, suasana langsung berubah. Udara menjadi lebih ringan, suara aneh menghilang. Mereka berusaha mengatur napas, memastikan bahwa mereka semua selamat. Namun, saat mereka menoleh ke arah rumah sakit, di jendela lantai 3, mereka melihat puluhan wajah pucat menatap mereka dengan ekspresi kosong. Salah satu wajah itu adalah sosok dokter tadi, yang perlahan mengangkat tangan, seolah mengucapkan selamat tinggal, atau mungkin memanggil mereka kembali. Sejak malam itu, kelima sahabat itu tak pernah lagi membicarakan pengalaman mereka di Rumah Sakit Harapan Bunda. Namun mereka tahu, bagian dari jiwa mereka telah tertinggal di sana. Beberapa malam, Reza bermimpi tentang lorong panjang berdebu, tentang suara tangisan di lift tua, dan tentang sosok dokter yang masih menunggunya. Dan satu hal yang membuat mereka ngeri di lengan Reza, perlahan muncul bekas luka seperti bekas pisau bedah. Padahal ia tidak pernah ingat terluka. Cerita tentang Rumah Sakit Harapan Bunda terus hidup, beredar dari mulut ke mulut. Tentang roh-roh yang belum tenang, tentang lorong-lorong yang berubah bentuk, tentang suara-suara yang memanggil dari balik kegelapan, tentang mereka yang berani masuk dan tak pernah benar-benar kembali. Kini, rumah sakit itu tetap berdiri di ujung kota, sepi, terlupakan. Namun saat malam tiba, jika kamu cukup berani mendekat, kamu mungkin akan mendengar suara-suara itu. Tangisan, bisikan, tawa anak kecil, suara ranjang roda berderit. Semua pertanda bahwa tempat itu belum benar-benar mati. Dan jika kamu terlalu lama di sana, mungkin kamu akan menjadi bagian dari mereka selamanya.